وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka majelis zikir, dalam rangka majelis ilmu, ya, sehingga semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini kita mengingat kembali tentang 7 golongan yang mendapat naungan di yaumil akhir, ya. Dalam riwayat dijelaskan bahwa naungan yang dimaksud adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dilindungi di naungan, ya, maksudnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas. Tidak ada naungan apapun juga. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak pakaian, tidak berbusana, ya, alias telanjang, tidak memakai alas kaki, ya, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Jadi sing biyen sing sakniki dikhitan, nggih, mangke dia padang mahsyar niku mboten khitan malih, maksudnya normal malih, kados kita dilahirkan pertama kali, nggih. Kemudian selanjutnya matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia hingga keringat bercucuran membasahi mereka. Sebagian manusia ada yang terendam sebatas mata kakinya, ada yang terendam sebatas lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang sampai mulutnya. Jadi keringat itu sampai mulut. Mboten saged dibayangaken. Wong keringet panas niki mawon, wow, kalau wingi niku luar biasa. Napa malih keringat yang ada di padang mahsyar, nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya sejarak 1 mil. Lah terus bagaimana, siapakah 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan? Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Yang dimaksud imam di sini bisa jadi seperti raja,
presiden atau seseorang yang diamanai mengurus urusan kaum muslimin. Ya, jadi ngoten. Dan keadilan seorang imam niku napa? Yaitu menegakkan kalimat tauhid, menyingkirkan segala perbuatan syirik, dan melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla. Sebab kezaliman paling zalim di muka bumi niku yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakannya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Ya, karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kalau ditarik ke belakang, pemimpin yang adil yang bagaimana? Kita yang diserai menjadi seorang pemimpin harus adil. Diserai sebagai pemimpin di dalam RT harus adil, dalam RW harus adil, dalam desa atau kepala desa harus adil, dalam camat juga harus adil. Adil dalam artian apa? Menegakkan kalimat tauhid, dan juga andai kata ada bantuan sesuai dengan yang berhak, atau bahasa dia dalam Al-Quran mustahiq, orang yang berhak menerima sedekah atau menerima zakat yang utama. Jadi tidak boleh karena persaudaraan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, ya, karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Ya, dalam ayat juga disampaikan, ya, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Jadi kebencian itu siapa? Kalau bukan saudaranya tidak dikasih, padahal itu dari pemerintah. Kalau bukan golongannya tidak dikasih, kalau bukan sekutunya tidak dikasih. Tidak. Kalau adil itu rata sesuai dengan yang berhak. Jadi ngoten. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendapat naungan di akhirat kelak adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jadi seorang pemuda yang hari-harinya dari pemuda sampai usia tuanya pun tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan masa mudanya untuk hura-hura, untuk foya-foya, bahkan nongkrong berjam-jam di suatu tempat misalnya, tapi dia gunakan untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelak pemuda yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir. Kemudian yang ketiga adalah yang mendapat naungan di yaumil akhir, yaitu seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Masjid tempat dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunggu salat jamaah 5 waktu, kapan azan dikumandangkan dia segera bergegas menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi orang yang mendapatkan naungan kelak di yaumil akhir, yang kedua adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian selanjutnya yang keempat, orang yang mendapat naungan di yaumil akhir adalah orang yang saling mencintai di jalan Allah, senang pada jalan Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia penolong atau syafaat di yaumil akhir. Jadi teman akrab itu yang soleh, insya Allah bisa memberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Dia akan mencari di mana teman yang dahulu sering bermajelis ilmu, sering pergi ke masjid bersama, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak baik atau berzina oleh seorang wanita, lalu dia menolaknya dan mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikan sedekahnya, maksudnya tangan kirinya tidak tahu.
sedekah dilakukan dengan tangan kanan tapi tangan kirinya tidak tahu. Ini bahasa kiasan, kita dianjurkan sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih berpahala daripada sedekah terang-terangan, tetap berpahala. Ya, inilah yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-7 adalah siapa yang mendapat naungan di yaumil akhir? Seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sepi, lalu air matanya mengalir, nangis tengah malam, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menangisnya bukan karena hutang, karena beban hidup, tetapi karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ya Allah, sangu saya dalam hidup ini masih sedikit, ya Allah, jangan cabut saya sampai sangu saya ini banyak, ya Allah, katakanlah begitu. Ya Allah, amal saya masih sedikit, ya Allah, jangan cabut saya sebelum amal saya sudah banyak, dan jadikanlah hamba husnul khatimah. Karena takutnya kepada siksa Allah kelak, yang dimana api neraka yang menyala-nyala. Ya, sangat sedikit orang yang masuk surga kecuali hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan hamba tiap malam menangis, merasa ibadahnya kurang, merasa ibadahnya masih belum sempurna, merasa banyak dosanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang menjadikan hamba itu berdosa? Karena perbuatannya, supaya dia tidak bangga dengan amal-amalnya. Sahabat itu walaupun ibadahnya sampai katakanlah tengah malam, sampai menangis, sampai luar biasa ibadahnya, tetapi masih kurang ibadahnya kepada Allah. Karena apa? Karena mereka masih merasa bersalah kepada Allah. Karena mereka masih merasa banyak dosa-dosanya, entah dosa yang sekarang ataupun yang lalu-lalu. Jadi enggak ada sahabat itu yang bangga dengan amalnya. 30 sahabat diteliti, ternyata tidak satu pun dari mereka yang bangga dengan amalnya, tetapi menangis karena merasa kurang amalnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Hisablah dirimu sebelum kelak engkau akan dihisab. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di antara 7 naungan, dan kita bersama-sama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.